Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-shalihin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa qalban khashi'an ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sambil kita niat i'tiqad, kembali kajian kita di dalam kitab fikih malam ini tentang Fatihah ya. Baik, masih di dalam pemahaman arkanus salah, tentang rukun-rukun salat. Jadi masing-masing rukun harus kita pahami instrumennya, syaratnya yang harus kita lengkapi agar terpenuhi menjadi rukun. Ketika tidak terjadi rukun, maka hilang salat, karena hilang rukun salat. 13 rukun kembali kepada 3 bagi. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Lalu dari 13 ini masing-masing ada syarat yang harus kita pahami. Pada takbir sudah malam yang lalu. Malam ini kita lihat syarat Fatihah ya. Halaman padu pinan 15. Baik, malam ini kita pelajari tentang syarat Fatihah. Baru sah menjadi rukun jika dalam Fatihah itu dilengkapi 9 syarat. Pertama, jadi Fatihah itu menjadi rukun salat jika terpenuhi 9 unsur. Yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita lengkapi dari 9 syarat adalah diiktikadkan Fatihah itu menjadi fardu dari seluruh huruf Fatihah. Tanya lagi, Fatihahnya sunat wajib? Wajib, itulah fardu. 7 buah ayatnya harus dibaca mandum. Bismillah kibat. Bismillahirrahmanirrahim. Minha ayatun, bahagian dari ayat Fatihah. Menyamanan hanata baca Fatihah di dalam hanata baca bismillah di dalam Fatihah, sahkah Fatihah? Jawaban tidak. Kenapa? Tinggal 1 ayat, berarti tinggal rukun. Buka ini tajak bak sabah daerah. Hanai baca ladung bismillah. Kainan timbul masalah. Nyen kiban. 2 masalah yang harus kita pahami. Hana dibaca sama sekali, diiktikad hana wajib, atau hana ibraya tapi hana baca. Monya jihar hukumnya sunat di waktu malam. Di satu kelompok dia tidak membaca jihar, tapi ada dibaca sir. Tetap diiktikad Fatihah bismillahnya wajib, nyan sah tak ikut. Cuman menyalih salat tak berdialog, tak tanya pakon hana baca bismillah dalam Fatihah. Hana wajib ikut. Hana ikut. Pakon hana ikut karena kagadah sabuh ayat Fatihah. Ban gadah sabuh ayat Fatihah, gadahlah rukun. Ban gadahlah rukun, hilanglah salat. Menyamanan seluruh bacaan, seluruh ayat
seluruh huruf dalam Fatihah wajib dibaca semuanya, itu menjadi fardu rukun di dalam salat. Jadi munyo salat hana Fatihah kake hana rukun. Tinggal rukun tidak bisa ditutupi oleh sujud sahwi. Terkadang menokak tinggal dua buah ayat dalam Fatihah. Katru ma'itidal, katru baru kuat. Yang kiban caranya salat langsung dilanjutkan, tapi setelah pada posisi keempat rakaat itu bukan 4, karena satu dianggap gugur, dia wajib bangkit kembali untuk menambah 1 rakaat. Karena tidak ada Fatihah, wajib mengulanginya. Oh, tak sujud sahwi. Sujud sahwi tidak menempel yang wajib, dia bisa ditempel yang sunat. Yang wajib hai tempel di sujud sahwi. Jadi Fatihah wajib ulangi kembali. Nah, kembali kepada pemahaman dasar yang sering terjadi, bila tajak singgah bahasa bawah tempat, bila hana dibaca bismillah, munya diitikun hana wajib, nyan hanjit tak ikut katanya, karena katanya itikut wajib Fatihah. Cuman jika dia tidak membaca jihar, tapi ada dibaca sir, makna sir hana raya, nah baca tapi gugur, sah tak ikut. Bahkan inti hakikat daripada bismillah ada dia baca, dambai diitikut hana wajib hingga hana baca, nyan hanta tak ikut, karena beda aliran di dalam kaifiyat salat. Kedua, baru Fatihah yang sah menjadi rukun jika dia lakukan jatuh Fatihah itu dalam berdiri betul. Pada baca Fatihah ba'da nyan bak surah urung salat dah. Munya urung salat kedua, urung sakit bak posisi dua. Munya urung sakit ke bak posisi ke. Jadi Fatihah harus dibaca secara hukum normal pada posisi berdiri. Baik wati tapi nah mesti nak tabah ayat kaitan baru kumah. Hana badang, hana sah Fatihah. Kalau siap pandu Fatihah ka tertuju, ka ada rukumah. Lam ruku' arhut walau dhalin gede. Jadi terjadi Fatihah bukan pada berdiri, maka tidak sah Fatihah. Agar Fatihah kita yang sah menjadi rukun, beda baca di dalam dem. Yang kedua, hendaklah mendengar dirinya, artinya seluruh bacaan huruf Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin, ubina huruf bacaannya bedeh dah dengar bab penyuang masing-masing urus salat. Masing-masing urung salat nanti si musalli. Urung salat bahasa Arab itu musalli. Nah, bahkan harus didengar oleh kuping sendiri. Ya, kembali ke rumus dasar. Rukun salat dibagi na rukun kalbi dalam hati, na rukun qauli bacaan. Fatihah itamang dalam bacaan. Persyarat Fatihah yang ditamang dalam rukun bacaan jika bacaan itu didengar oleh kuping sendiri. Menyata baca Fatihah hana bersuara, hana terdengar oleh kuping sendiri, berarti hilang dia Fatihah karena tidak termasuk dalam rukun qauli. Karena syarat rukun qauli harus didengar oleh kuping sendiri. Jadi mana seluruh bacaan Fatihah boleh dah dengar kerau. Maliki yaumiddin boleh penyu. Ihdinas siratal mustaqim boleh. Yang tak bacanya boleh didengar oleh penyu. Yang syarat untuk sah menjadi Fatihah sebagai rukun. Kemudian mualat. Apa makna mualat? Berturut-turut, yakni berturut-turut. Makna berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Hanjit berhenti, hanjit trip berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Trip di tepiu. Baru alhamdulillahi rabbil alamin. Piuh dong. Jadi jan hanale berturut-turut, hanale mualat karena berselang lama. Berarti tidak cukup syarat Fatihah. Jadi Fatihah harus beriringan, tidak boleh berhenti lama. Jadi mualatnya mau turut-turut. Beda dengan tertib. Baru syarat kelima ditertibkan. Makna tertib yang awal diawalkan, yang tengah ditengahkan, yang akhir ditakhirkan. Buka pun Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Puji takun alhamdulillah baru bismillah hanya harus tertib. Bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, ar-rahim. Jadi tertibnya madu. Hanya tak tukar-tukar. Munya mutuka gadah syarat Fatihah. Wati gadah syarat Fatihah, gadah rukun. Ban gadah rukun hana sembahyang. Inilah yang harus kita jaga. Keenam, memelihara hurufnya. Dan ketujuh, memelihara akan barisnya. Huruf baris. Arti baris dalam bahasa Arab na dhamma, na patah, na kasrah. Dhamma baris hatuh kiwir, kasrah baris yuk atau dibaru. Patah baris tupat dia tuh. Barisnya hanjit tak duka-duka. Mesti walau bolin, tak baca walau dalun. Hanjit mutuka. Hurufnya seluruh huruf harus dibaca, karena tinggal satu huruf dia akan hilang makna. Kita lihat. Iya wajibunna. Asal iya adalah iya ya. Dua huruf yang sama dalam tajwid digabung menjadi satu, namanya wajibunna. Yang namanya wajibunna dibaca adalah berbunyinya bahasa Aceh. Iya. Bahkan karena dua buah huruf tak bertembang dan tak menyata bacanya takfir hana mutasyidid gadah sabah huruf. Wati gadah sabah huruf maknanya akan berbeda. Kita lihat maknanya. Kalau iya yang bertasydid maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Allah saya menyembah, akan Allah pula saya minta tolong. Munyata baca iya hana mutasydid, gada huruf ya apa? Ibandakeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tangah na meri, gada sama huruf arti akan matahari saya menyembah, akan matahari pula saya minta tolong. Kan dia berarti iya hana mutasydid maknanya matahari. Iya yang bertasydid Allah, akan Allah. Jadi ketika hilang huruf, hilanglah makna. Itu baru satu huruf. Demikian juga makharijil huruf. Sin, sad. Ihdinas siratal mustaqim. Sad. Kumana? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seandainya pada posisi shad kita baca sin, berarti ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan kepitian. Kaji dari jalan yang lurus menjadi jalan kepiting. Batallah salatnya karena telah mengubah posisi makharijil huruf dari sad menjadi sin. Jadi menyata baca sin maknanya biang. Sad
baru jalan yang lurus. Jadi hati-hati dalam bacaannya. Itu semuanya dalam istilah syarat Fatihah harus dijaga. Seluruh hurufnya, seluruh barisnya harus dijaga. Artinya dibaca sesuai dengan makharijil huruf. Kedelapan syarat Fatihah adalah memelihara tasydidnya. Mana kali contoh tasydid? Iya. Asal kata iya ya. Dan pertama menjadi iya. Jadi bacanya kan tasydid lagi ba wala dallin lagi mata kawi. Ii le dallin. Miau raceh ke kecetian jerakehan gitu kan. Wala dallin. Pakat na tasydid ni. Jadi lidah bermuklak kelam wajib dibaca tasydidnya. Kan? Syarat ke-8 ini harus dipenuhi pada sisi posisi yang ada bertasydid. Yang terakhir syarat Fatihah adalah memelihara sekalian kalimatnya. Demikianlah bunyinya. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia yang disebut kalimat susunan dari beberapa huruf menjadi kalimat. Alhamdu, huruf menjadi satu kalimat. Alhamdu. Jadi dari susunan huruf-huruf menjadi satu kalimat. Kalimat ini harus dijaga, dibaca keseluruhannya. Dalam istilah yang lain, seluruh bacaan Fatihah, baik hurufnya, tasydidnya, kalimatnya, barisnya harus dibaca sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Fatihah. Jadi Fatihah 7 kalimat. Seluruh ayat Al-Quran yang 6.236 ayat Al-Quran tertumpu pada surat Fatihah 7 surat. Dari 7 surat ini maknanya terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim pada kalimat pertama. Dari seluruh kalimat ini tertumpu pada huruf ba. Maka seluruh isi Al-Quran itu ada pada huruf ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka jadi membaca Bismillah pahala lebih raya daripada yang lain. Jika baca Bismillah pahala 400 Allah berikan, menghapuskan 400 kejahatan, menaikkan 400 derajat sekali membaca Bismillah, dan menghancurkan 400 setan dalam sekali bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu hikmah daripada Bismillah. Maka bagi kitanya sering jamun gupurna oleh Fatihah di dalam salat, gupu bereh oleh Fatihah, karena mi Fatihah hana bereh lain di dalam sisi bacaan. Jadi kesimpulannya adalah syarat Fatihah nanti kurang. Yang pertama, syarat Fatihah baru jid rukun adalah tabaca bahwa tedang berdai tikut yang Fatihah yang wajib. Oleh yang tabaca di dalam deng, oleh yang buduh tadi ngegedraw, oleh yang wajib mualat, oleh yang bertertib, oleh yang seluruh huruf buta pelihara. Mana pelihara buta baca sesuai, bariji juga bersesuai karena nak berhidup barihadah. Dan ke-8, tasydid harus dipenuhi pada posisi tasydid yang kurang seluruh kalimat dari bismillah sampai waladhdallin beabih tabaca mandu. Nyan ke syarat Fatihah. Jadi menyamanan tah rukun salat Fatihah.
Kiban Fatihahnya beruh dalam rukun salat, menyana ti kurang boh syarat. Menyegadah ti kurang boh syaratnya, hilanglah syarat Fatihah. Wati hilang syarat Fatihah, hilang rukun. Wati hilang rukun, tidak adalah salat bagi dirinya. Dalam hadis, da' ma yaribuka, yang ragu-ragu tinggalkan, sabar. Yang kedua, dhanul khata la ya'tadu bih, dalam teori fikih, menyangka yang salah tidak dihitung. Ilung lu fikir naik baca padahal mana, berarti peulah nya kada depu mam nya kadudo ada depu kabih wate sembahyang itu orangnya cerita bat aja bagok ni mai lu baru lejak ke di bismillah ni baca putih ni baca hai kamu tanya memang ni baca sembahyang baru kali kenapa yang ulang ni mami dah ikut ni tengok apa kali apa anak dah depu baca dah depu setelah dialog baru dah depu mana baca kau bismillah diintikan dah mana wajib gak ada rukun bahkan hanta gak ada rukun karena rukun nama yang Fatihah dalam Fatihah na bismillah minha ayatun banhana bismillah hana Fatihah. Jadi menyematkan nainan dalam kutikanya ni kita solat balik karena matang dalam posisinya. Biasanya nanai baca punya dalam mazhabnya beda sir dengan jihar saja. Dalam mazhab lain dianggap itu sir, hana sunat baca rayu. Jadi perbedaan pada sunat, tapi nah dibaca sah dah ikut. Mami perbedaan bak hana wajib bacanya hanya tak ikut. Yang pakon hana baca mana bismillah. Oh nah lu baca. Cuman hana lu jihar. Lu lontir ubud lu baca. Ha kana nai baca. Pakon bak jihar sir hana jadi persoalan yang membatalkan karena perkaranya pada sunat. Jihar itu kan sunat. Penting benai baca. Yang kecil pakon syarat imam nyatang buat ketentuan imum dari sekian banyak pakon imum ni harus tempat. Tempatnya mufhumnya adalah dia sudah paham keadaan masyarakatnya, paham psikologi masyarakatnya, paham keyakinan masyarakatnya, menyalah kebobotnya mengganggu masyarakat ini. Jadi imam yang sudah tahu dino alirannya miana dah baca karu, dino daerah baca ya baca. Jadi imam itu harus bisa membaca kondisi, mengetahui keadaan jamaahnya. Makanya imam itu adalah lebih sunat adalah sahibul makan, tempat, karena yang menguasai wilayah. Wilayah ini adalah jemaah, diantaranya kedepan jemaah. Jadi aliran yang berkembang katanya mazhab yang mayoriti pula. Oh ini Syafi'i, beda pokok lainnya masalah. Ini sedang kita berbicara seluruh unsur rukun itu harus terpenuhi. Adapun ketika terjadi masbuk itu terjadi pada hukum yang kedua. Siapa yang menanggung Fatihahnya adalah imam. Kenapa imam menanggung? Karena masbuk. Nah itu karena ada sebab yang lain. Sebenarnya yang wajib roh karena naso tanggung, gak ada kewajiban roh. Contoh, itanya tajib iya bawa warung kopi, bak tho bayarnya, kan penting. Ijak tidak urung mi bayar tu, nasah bayarnya. Sah, napa ya bayar dah? Hanale, kali bayar lingkup. Artinya di dalam salat yang masbuknya Fatihah ganyan kagak jago oleh imam, tapi yang masbuk menyokan masbuk hendak tanggung. Nah, jadi mesti tak ikut imam sama. Hana tak baca memang Fatihah,
Nyempuna ketanggung lingkui mum hana. Jadi yang ketanggung tok masbuk. Yang kedua, urang hana budoi bacaan. Nah ketanggung lingkui mum hana. Kui mum hana ketanggung yang persoalan kewajiban privat. Yang ketanggung adalah persoalan di dalam salat karena ada udhur syar'i. Karena masbuk, karena di dalam jamaah wajib kebersamaan. Apa yang kepuput lidung imam, tugas makmum harus mengikutinya. Nah, itu dalam kondisi muwafaqah antara imam dengan makmum di dalam aturan berjamaah. Jadi bagaimana Fatihah si masbuknya kau tanggung imam tetap nah. Nah, yang muno tengah tak pegang, hana kau tanggung inganya. Hana masbuk inganya. Kondisi biasa. Di dalam salat ada namanya muafiq, ada namanya si masbuk. Makna si muafiq, segala gerak-gerik dengan imam dumpa dan demung yang dikut muafiq. Tapi punya masbuk, orang yang datang udah hana itu mengkadar Fatihah dalam posisi baca Fatihah, lalu dia mengikuti imam, maka Fatihahnya ditanggung oleh si imam karena statusnya adalah masbuk. Nah, jadi kembali ke inti masalah dalam pertanyaan tadi, so tanggung Fatihah urangnya kuimu tetap nak. Yang kekeun hikmah berjamaah ada yang tanggung. Maya jamaah, maya bahasa orang kan kolektif. Maya kolektif kan beda dengan dapat tirau tu. Maya kolektifnya karena bersama-sama ditanggung kebersamaan. Dalam contoh kehidupan kalau nyanci, maya pegat acara secara bersama ada keringanan kan? Betul, taik mato. Tambah mato 7 tu. Minyak mata mata 70 ribu. Minyak tak bagi 7, 30 ribu tak apa. Karena 70 ribu. Minyak tak mata tira, tabuh minyak 70 ribu. Tira tu tanggung. Waktu jamaah karikan. Nah, jadi ada yang menanggung. Nah, itulah hikmah jamaah. Bahkan ayat Al-Quran yang pasti, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah, berarti bersifat pasti. Jadi memang salat yang tidak benar bukan ayat. Ayat ini pernah diteliti, dikaji oleh orientalis, orang kafir. Ipegang ayat Al-Qurannya bohong. Nah, ipegang ini. Bahkan coba lihat, yang mencuri sandal di masjid siapa? Muslim. Yang korupsi Muslim. Dia ada salat. Apa juga ayatnya mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti salat ayat ini bohong katanya. Dia tidak bisa memahami dalam perkara keyakinan, tidak memahami dalam perkara keimanan. Dia hanya melihat adalah di dalam kasus-kasus yang terjadi. Nah, dia lupa bertanya, apakah ayat yang salah atau salat tidak cukup syaratnya? Karena di dalam salat ada syarat. Oh, syarat salat bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Kadang orang temayangnya anak gerainya Berarti ibadah pegang semayang yang betul. Gimana junub? Kadang anak betul. Mana junub matang? Tanian. Rukun mana junub? Menyeluruh tanian. Meratakan air seluruh tubuh. Kadang nak lepe-lepe anak dro'iyah. Hansip syarat mana? Wati hansip syarat mana? Hansah mana? Wati hansah mana? Gadahlah syarat salat bersuci. Wati hanas bersuci, hanasah salat. Wati hanasah salat, hanas salat. Bertikan ayat yang salah, salat tidak benar. Dari situlah kita belajar persyarat salat, perkara luar, perkara dalam. Itulah seluruh rukun salat
yang harus dipahami secara satu persatu. Yang tengah tabutnya. Po syarat Fatihah, po syarat takbir. Entre ke po syarat rukuk, po syarat iktidal, pada duduk rumah nina. Jadi harus dipenuhi ya. Nah, nanti wallahu alam karena waktu berarti ke depan insyaallah kita berbicara syarat rukuk. Nah, apa syarat rukuk sehingga rukuknya baru keun rukun semayang rukuk. Ya. Jadi kali ini berarti niat takbiratul ihram ada Fatihah ya dan rukuk baru rukuk. Baik, wallahu alam, bermanfaat andanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.